semua, kali ini saya akan membahas tentang mesin cuci, mulai dari cara instalasi, kemudian pemilihan deterjen, dan hal-hal lainnya tentang mesin cuci. Yuk kita simak sekarang. Untuk instalasi mesin cuci, untuk front loading nih yang saya bahas dulu. Jadi pengertian instalasi itu adalah pelepasan baut mesin cuci. Jadi di belakang mesin cuci front loading, di bagian belakangnya kan ada 4 baut tuh. Nah, keempatnya itu harus dilepas. Tujuannya supaya mesin cuci ini tabungnya bisa berputar saat pengeringan. Kan ada ketika mencuci kadang pas masuk tahap pengeringan kok getarnya hebat, bahkan sampai berjalan atau pindah dari posisinya. Itu karena biasanya baut yang di bagian belakang mesin cuci itu belum dilepas. Jadi ketika baru beli mesin cuci, kita wajib melepas 4 baut yang ada di bagian belakang mesin cuci. Tujuannya supaya tabungnya bisa berputar saat spin atau saat pengeringan. Nah, selain melepas 4 baut, kita juga setel kakinya. Kadang kalau lantainya tidak rata, kita perlu setting kakinya supaya mesin cuci itu tidak goyang ya. Jadi harus bisa kita setting kakinya. Dan yang terakhir, kita pasang selang ke keran untuk masuknya air. Nah, jadi pengertian instalasi hanya itu saja, melepas baut, kemudian setel kaki, itu udah ada kuncinya, sudah dapat. Dan kemudian pasang selang ke keran. Tapi kalau mesin cuci top loading yang 1 tabung dan mesin cuci 2 tabung, tidak perlu dilepas baut ya, karena tidak ada baut yang mengunci. Jadi hanya pasang selang ke keran air, hanya itu saja. Biasanya kalau yang front loading itu ada teknisi dari brand yang akan datang untuk instalasi, itu gratis ya. Untuk yang front loading nih, dibantu melepas 4 bautnya. Kemudian untuk deterjen, kan ada deterjen bubuk, ada juga deterjen cair. Disarankan deterjen cair, karena deterjen cair itu lebih mudah larut. Jadi lebih mudah membersihkan kotoran lah, lebih efektif gitu. Kalau deterjen bubuk, kadang larutnya kan susah ya kadang. Jadi juga akan meninggalkan kerak di bagian dalam mesin cuci. Jadi deterjennya itu dipilih yang cair supaya lebih mudah larut. Dan juga disarankan yang matic. Kalau matic itu busanya sedikit, jadi untuk pembilasan lebih maksimal, lebih mudah dibersihkan pembilasannya, tidak ada busa-busa yang tertinggal. Kalau busanya terlalu banyak, di mesin cuci front loading khususnya kan airnya sedikit, jadi pembilasannya nanti kurang maksimal kalau ada busa yang banyak. Jadi jangan khawatir kalau matic busanya sedikit, kok kelihatannya nanti nggak bersih gitu. Deterjen matic itu memang busanya sedikit, tapi efektif. Dia cukup maksimal dalam membersihkan kotoran. Untuk perbedaan mesin cuci antara mesin cuci front loading
mesin cuci 2 tabung dan mesin cuci 1 tabung bukan atas. Yang pertama front loading nih. Front loading itu dia posisi tabungnya kan tidur. Jadi dia punya kelebihan airnya lebih hemat. Airnya lebih hemat ya untuk yang front loading. Kemudian juga kalau yang front loading ini punya pengaturan air panas. Jadi di dalamnya ada heater. Kita bisa pilih temperaturnya itu mau air dingin atau air panas untuk yang front loading. Air panas ini bisa untuk membersihkan noda-noda khusus ya, seperti noda misalkan bumbu ya. Nah itu cukup efektif tuh kalau pakai air panas. Terus juga air panas itu biar lebih higienis untuk pakaian bayi ya, pakaian orang sakit itu lebih higienis pakai air panas. Tapi kalau di mesin cuci 2 tabung dan 1 tabung yang bukan atas itu belum ada air panasnya. Makanya kenapa front loading lebih mahal, karena ada fitur pengaturan air panas. Dan juga mesin cuci 2 tabung itu masih manual. Jadi mencuci, membilas dan mengeringkan itu kita yang atur semua. Terus juga kita yang mindahin tuh habis dari nyuci ke tabung yang pengeringan kita yang pindahin juga. Jadi serba manual. Tapi kalau yang top loading 1 tabung dan front loading itu sudah otomatis semuanya. Mulai dari cuci, bilas dan kering itu sudah diatur oleh mesin. Waktunya berapa lama sudah diatur oleh mesin. Kemudiannya jumlah airnya berapa banyak juga sudah diatur oleh mesin. Jadi bisa kita tinggal tuh. Tahu-tahu udah kering, udah selesai ya. Keringnya 80%. Kurang lebih waktunya bisa 1 jam, setengah jam juga ada, tergantung pengaturan. Jadi yang front loading dan top loading itu sudah otomatis mulai dari cuci, bilas, dan kering.
Untuk yang listrik jeglek atau jepret, kita bagi ke dalam dua kondisi. Jegleknya ini ketika belum dihidupkan atau setelah dihidupkan. Kalau jegleknya itu sebelum dihidupkan, jadi baru dicolok nih listriknya, baru dicolokin stekernya terus jeglek, itu bisa jadi karena ada sensor heater. Misalkan di rumah Anda hanya 1300 daya listriknya. Nah, itu solusinya kita colok terus stekernya ke stop kontak, jangan dicabut pasang, terpasang saja terus. Jadi misalkan nih kita colok lalu jeglek atau jeglek ya, kita naikkan lagi meterannya. Setelah itu biarkan selalu terhubung tuh si stekernya ke stop kontak, jangan dicabut colok. Itu solusinya karena ada sensor heater. Nah, kalau untuk mati atau listrik jegleknya ini setelah mesin cuci dihidupkan, misalkan setelah dipencet tombol start terus jeglek, coba Anda pastikan dulu Anda mencuci dengan temperatur air dingin atau air panas. Kalau di rumah Anda hanya 1300 terus Anda pakai air panas yang di atas 40 derajat Celcius, pasti jeglek karena listriknya nggak kuat, kecuali listrik Anda di atas 2200. Jadi pastikan dulu airnya air panas atau air dingin, atau mungkin Anda mencuci dengan program tap clean atau drum clean. Jadi drum clean atau tap clean ini otomatis dia ke air panas, jadi pasti jeglek seperti itu. Untuk posisi selang pembuangan air untuk mesin cuci top loading 1 tabung dan 2 tabung harus mengarah ke bawah seperti gravitasi gitu, biar airnya mengalir, biar airnya keluar. Kalau posisinya naik ke atas sedikit atau posisinya lebih tinggi gitu ya, itu airnya tidak akan keluar. Beda dengan front loading. Kalau front loading karena ada pompa, jadi mau selangnya itu ke atas lebih tinggi ya, bahkan ke wastafel, itu airnya tetap keluar. Jadi lebih fleksibel kalau front loading. Mau ke bawah gravitasi bisa, ke atas juga bisa, airnya akan tetap keluar. Tapi kalau yang top loading 1 tabung dan 2 tabung, airnya harus searah gravitasi supaya air pembuangannya itu mengalir. Untuk pembersihan mesin cuci, kalau untuk front loading itu ada tap clean ya, itu bisa dilakukan sebulan sekali. Itu nanti bisa ditambahkan konsentrat atau bubuk pembersih khusus mesin cuci ya, bisa Anda beli di online ya, atau juga Anda bisa gunakan baking soda dan cuka putih. Terus juga untuk top loading juga sama, tap cleannya Anda bisa lakukan sebulan sekali, sama bisa dengan cuka putih dan baking soda atau dengan bubuk pembersih khusus mesin cuci. Nah, juga yang dibersihkan yang lainnya itu filter-filternya ya, di bagian belakang tuh yang masuk selang air itu kan ada filter, itu juga harus Anda bersihkan. Dan tak luput dari mesin cuci yang top loading itu kan di tabungnya ada filter, itu setiap kali habis nyuci itu harus Anda bersihkan. Nah, kalau di front loading filternya itu ada di bagian bawah di depannya, itu juga Anda cek, khawatir kan ada koin atau kancing yang jatuh seperti itu.
Kalau untuk mesin cuci, berapa persen tingkat kekeringannya? Itu 80% ya, baik yang satu tabung maupun yang dua tabung dan juga yang front loading. Tapi untuk front loading, kita bisa atur ya kecepatan spinnya, jadi bisa lebih kering lagi, bisa sampai 90%. Bahkan untuk beberapa tipe front loading ada yang bisa kering 100%, yang wash and dry. Jadi satu tabung itu sudah ada dryernya, itu bisa kering 99% ya, bisa langsung setrika. Tapi ingat, ada beberapa pakaian yang tidak bisa dipakai dryer karena tidak bisa dikeringkan dengan pemanas. Harus dicek dulu ya labelnya, itu bisa dengan dryer atau tidak. Untuk memasukkan pakaian ya, dalam hal ini kemeja ya, kemeja itu kan ada kancingnya, jadi jangan Anda masukkan langsung seperti ini ya. Itu sebaiknya Anda kancingkan dahulu. Anda kancingkan. Setelah dikancingkan, lalu Anda balik seperti ini nih, dibalik. Jadi kancingnya ini tidak kena benturan dengan tabung, jadi mencegah kancing ini lepas. Jadi ini termasuk cara merawat kemeja saat dicuci. Untuk mulai mengoperasikan, kita sebenarnya cukup 2 tombol, yaitu power dan start. Dengan 2 tombol ini sudah otomatis dari cuci sampai kering 80%. Airnya sendiri sudah diatur, waktunya juga sudah diatur. Tapi kalau kita ingin atur program, jadi setelah pencet power, kita bisa pilih programnya, lalu pilih misalkan temperatur airnya berapa derajat, dan spinnya ya, kecepatan putaran saat pengeringan berapa RPM, baru pencet start. Tapi kalau mau power dan start pun sudah bisa. Kalau di mesin cuci bukan atas, cukup pencet tombol power sama start saja, sudah otomatis dari nyuci sampai kering. Kita bisa tinggal, waktunya diatur sendiri, airnya berapa banyak juga diatur sendiri.